Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami mengenai dengan mata kuliah elektronika industri. Kami dari kelompok satu mengambil materi konveyor. Namun, sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paskara Helumban Tobing dengan NIM 250403027. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Saskia Mulia dengan NIM 2504030001. Saya Siti Indah Harahap dengan NIM 250463040. Baik, sekian perkenalannya. Nah, di materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Hotmaida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konveyor, di mana seperti yang terlihat pada slide, bahwa proses industri yang dipilih adalah sistem konveyor otomatis untuk melakukan sorting atau pemisahan produk, di mana produk bergerak menggunakan konveyor ketika produk melewati sensor. Sistem akan mendeteksi keberadaan dan jenis produk. Dan data tersebut kemudian dikirim ke PLC untuk diproses. Selain itu, PLC mengendalikan aktuator agar produk dipisahkan ke jalur yang sesuai. Jadi intinya gini, produknya nanti di jalan, produknya nanti jalan di atas konveyor. Kemudian pas produknya lewat di depan sensor, sensor itu bakal mendeteksi ada barangnya dan barangnya terbuat dari apa. Dan itu dikirim ke PLC. Terus PLC yang bakal kasih perintah ke komponen penggerak buat memisahkan produk ke jalur yang benar-benar optimis semua. Next. Kamu kok di situ kan? Sorry. Nah, di sini ada identifikasi komponen sistem, di mana ada input atau sensor. Dalam sistem ini kita menggunakan minimal 2 sensor, yaitu sensor yang pertama, sensor fotoelektrik dan sensor induktif. Di mana sensor fotoelektrik merupakan lebih singkatnya seperti matanya sistem. Di mana sensor fotoelektrik ini adalah barang lewat atau enggak. Bisa juga ngitung jumlah produknya. Begitu juga barang lewat langsung kasih sinyal ke PLC buat mulai kerjanya. Fungsinya itu yaitu yang pertama mengetahui apakah ada produk di konveyor, kedua menghitung jumlah produk, dan yang terakhir memberikan sinyal kepada PLC untuk memulai proses. Next. Nah, yang kedua adalah sensor induktif, di mana sensor induktif ini digunakan untuk mendeteksi benda berbahan logam, dan sensor ini bekerja berdasarkan perubahan medan elektromagnetik. Nah, di sini ada proses kerjanya, di mana kerja pakai medan elektromagnetik. Nah, nanti kalau ada barangnya, logam akan dikirim melalui jalur A. Kalau ya, maka dikirim jalur A. Dan kalau tidak ke jalur B. Gitu cara kerjanya. Next. Kemudian ada controller. Di mana controller ini digunakan di mana dan PLC ini merupakan perangkat elektronik yang berfungsi menerima input dari sensor, memproses informasi berdasarkan program, kemudian memberikan output kepada aktuator. Nah, PLC dapat dianggap sebagai otak dari sistem otomasi. Next. Kemudian adalah komponen yang menerima perintah dari controller dan melakukan tindakan fisik. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa aktuator. Yang pertama itu motor konveyor. Motor konveyor ini digunakan untuk menggerakkan konveyor. Motor ini juga dapat dikendalikan menggunakan yang pertama relay, kemudian ada kontaktor, motor drive, dan VFD atau inverter.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Eh, jadi, dalam identifikasi komponen sistem itu, ada tadi seperti yang sudah disebutkan, tolong dikembalikan sebelumnya. Akuator, di mana akuator ini adalah komponen yang menerima perintah dari kontroler dan melakukan tindakan fisik. Dalam sistem ini ada beberapa akuator. Yang pertama itu adalah motor konveyor. Nah, motor ini digunakan untuk menggerakkan konveyor seperti mesin, di mana saat mesin contohnya adalah konveyor pada tangga lift di setiap mall. Itu tangga lift itu menggunakan konveyor untuk memutar, yang dimana itu berfungsi atau untuk menggerakkan eskalator tersebut. Nah, motor itu bisa dikendalikan menggunakan relay, konektor, motor driver, atau VFD, interferer. Next. Nah, yang kedua adalah silinder pneumatik. Silinder pneumatik digunakan untuk mendorong atau memindahkan produk. PLC memberi sinyal ke solenoid valve, kemudian udara bertekanan menggerakkan silinder. Nah, di mana alurnya adalah yang pertama itu barang akan masuk ke PLC, kemudian ke solenoid valve, dan barang akan dikirim menggunakan udara tekanan, yang dimana selanjutnya barang itu akan sampai ke silinder pneumatik bergerak. Lalu produk tersebut akan dipindahkan sesuai jenis dan sesuai jenisnya, apakah dia berjenis logam ataupun tidak. Next. Nah, yang terakhir dari identifikasi komponen sistem adalah output. Output adalah barang-barang apa yang dikeluarkan, hasil apa yang dikeluarkan. Nah, hasil dari sistem conveyor ini adalah hasil dari proses sistem pada sistem sorting conveyor. Dan outputnya merupakan yang pertama adalah produk yang berhasil dipisahkan, yang kedua adalah informasi jumlah produk. PLC juga dapat mengirim data kepada HMI, display komputer, atau sistem monitoring untuk seperti menghitung berapa jumlah barang, berapa yang cacat, berapa yang sudah terpisah, dan berapa yang baik maupun belum, yang sesuai dengan jenisnya maupun belum. Next. Nah, sekarang kita sampai kepada manfaat dalam teknologi industri. Apa manfaat conveyor dalam teknologi industri? Yang pertama, penggunaan sistem elektronik dan otomasi memberikan beberapa manfaat yang paling perlu atau yang paling sering mencolok dalam dunia industri, terkhususnya konveyor. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Konveyor dapat bekerja secara terus-menerus dengan kecepatan yang stabil. Walaupun pada umumnya mesin akan bekerja dengan tidak maksimal dikerjakan jika dijalankan dalam 24 jam tanpa berhenti. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Nah, ketika mesin sudah di setting untuk memilih apa yang menjadi pilihannya atau apa yang menjadi keharusan dalam sebuah sistem itu, kemana kita harus bergerak, kemana kita harus memilih, atau kemana kita harus tetap mengarahkan apa-apa saja produk yang harus dipilih sebagai bentuk yang harus dipisahkan. Nah, jika sorting dilakukan manusia, itu bakalan terjadi beberapa kesalahan, seperti salah memilih produk, operator kelelahan, atau kurang konsentrasi, karena manusia pada umumnya selalu memilih kekurangan. Sensor dan PLC dapat membantu membuat proses lebih konsisten dan terus-menerus, karena yang mengatur atau mengarahkan mereka adalah sistem yang berpusat pada titik komputer yang akan yang tidak akan melakukan kesalahan jika data yang dimasukkan tidak salah. Next.
Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas. Setiap produk yang diperiksa menggunakan aturan yang sama itu bakal terjamin. Karena seperti contohnya dalam pengiriman pengiriman atau mengemas makanan maupun obat-obatan, di mana setiap kemasannya itu mempunyai celah-celah yang khususnya diidentifikasi. Nah, di mana ketika manusia yang memasukkannya, mungkin saja ada slot-slot yang bakal kosong. Nah, ketika sistem yang memasukkannya, mereka akan mengidentifikasi itu secara detail. Maka memungkinkan untuk slot itu kosong itu sangat kecil maupun tipis. Karena yang memeriksanya atau mengidentifikasinya adalah sistem, di mana dapat kita simpulkan bahwasannya sistem lebih baik daripada manusia itu sendiri. Nah, yang keempat adalah memudahkan monitoring. Data produksi dapat dikumpulkan secara langsung kepada komputer seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi di sana lebih gampang memonitoring bahwasanya berapa yang produk yang sudah selesai, berapa yang belum terpilah, berapa yang sudah terpilah, berapa yang cacat, atau berapa yang terbaik, berapa yang kurang. Data ini bisa digunakan untuk meningkatkan proses produksi, menghitung secara cepat berapa kurangnya atau berapa berlebihnya sesuai produksi yang diminta oleh konsumen. Next. Nah, di sini kita dapat melihat diagram sistemnya secara sederhana. Yang pertama, di input pada sistem itu adalah phototoelectric sensor. Yang kedua, induktif sensor. Nah, di mana itu akan dikirim kembali melalui komputer ke proses processing atau kontrol PLC yang dapat menerima dan memproses data dari sensor. Nah, selanjutnya itu akan dikirim kepada akuator yang dimana dalam akuator itu terdiri dari motor conveyor, solenoid valve, dan selendring pneumatik. Next. Nah, dari situ tadi data-data yang kita masukkan kepada conveyor itu bakalan diproses dan menghasilkan output yang berhasil, produk yang berhasil disensor, dipindahkan maupun disortir dari jalur ke jalur, dari jalur yang sama ke jalur yang sesuai dengan jenisnya. Nah, apa feedback yang dapat didapatkan? Sensor memeriksa apakah produk berhasil melewati proses sorting ataupun tidak. Nah, proses produk yang dapat melewati sorting itu berarti sesuai dengan jenisnya. Di mana proses yang tidak dapat melewati sorting itu berarti adalah produk gagal. Next. Nah, apa yang terjadi jika sensor gagal? Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah sensor merupakan bagian penting karena PLC mengambil keputusan berdasarkan informasi dari sensor. Apa akibat yang dapat terjadi jika sensor yang digunakan gagal? Nah, akibat-akibat yang dapat terjadi itu, jika sensor yang digunakan gagal, yang pertama adalah produk masuk ke jalur yang salah. Yang kedua, produk tidak terhitung. Yang ketiga, akuator bekerja pada waktu yang salah. Yang keempat, kualitas proses menurun. Dan ada juga akibat-akibat yang dapat merugikan manusia secara tidak langsung, di mana jika sistem itu mendapatkan gagal, sensor yang gagal atau data-data yang tidak sesuai, harusnya sensor itu dapat mencelakai manusia seperti jika tidak signifikan seperti tangannya terjepit atau dan lain-lain. Nah, baik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, dengan yang 25001. Nah, itu tentang apa itu bottlenecks. Yaitu bottlenecks atau itu adalah bagian proses yang memiliki kapasitas paling rendah atau paling lambat sehingga membatasi kapasitas seluruh sistem. Kemungkinan bottleneck itu ada beberapa, itu ada 3. Yang pertama ada kecepatan silinder pneumatik, itu di mana jika konveyor itu bergerak sangat cepat, tapi silinder membutuhkan waktu lama untuk mendorong produk. Nah, yang kedua itu ada kecepatan konveyor terlalu rendah, di mana jika proses lainnya cepat tetapi konveyornya akan lambat. Yang ketiga itu ada waktu respons sensor, di mana sensor yang lambat atau terlambat mendeteksi produk dapat menyebabkan sistem tidak mampu menangani produk yang datang dengan cepat. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah
antrian di kasir. Nah, misalnya di kantin itu ada 3 orang yang melayani, tapi cuma ada 3 orang yang melayani, tapi cuma ada satu kasir. Nah, walaupun orang yang melayani makanan cepat, pelanggan tak menumpuk karena proses pembayaran paling lambat. Nah, dari itu kasir itulah yang disebut dengan bottleneck, yaitu bagian yang menghambat proses. Nah, yang kedua itu tentang bagaimana eh, mengukur produktivitas. Nah, secara sederhana, produktivitas itu adalah sama dengan input dibagi output. Nah, dalam sistem konveyor, produktivitas sama dengan jumlah produk berhasil diproses dibagi waktu operasi. Nah, di mana contohnya adalah dalam 1 jam, produk berhasil disortir sama dengan 600 produk. Waktu operasinya sama dengan 1 jam. Maka produktivitas adalah 600 produk per jam, berarti 10 produk per menit. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya itu dalam kita membuat tugas. Misalnya, saya menyelesaikan 10 soal dalam 1 jam. Berarti produktivitas saya adalah 10 soal per jam. Kalau setelah belajar, saya bisa menyelesaikan 15 soal dalam 1 jam, berarti produktivitas saya meningkat. Lanjut, kita ke komentar yang ketiga, bagaimana meningkatkan OEE. OEE itu adalah overall equipment effectiveness, yaitu di mana digunakan suatu peralatan atau mesin. Nah, rumusnya itu adalah availability dikali performance dikali quality. Nah, adapun cara meningkatkan itu pertama adalah memastikan sensor bekerja dengan baik, yang kedua kalibrasi sensor, yang ketiga memperbaiki posisi sensor, yang keempat adalah melakukan inspeksi berkala, yang kelima adalah memastikan akuator bekerja tepat waktu. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita menggunakan mesin cuci. Misalnya nih, kita punya mesin cuci. Kita lihat apakah mesin selalu tersedia, bekerja dengan baik, dan hasil cucian tetap bersih. Kalau mesinnya sering berhenti, prosesnya lambat atau hasil cuciannya kurang bersih, berarti efektivitasnya rendah. Konsep ini mirip dengan OE pada mesin produksi. Lanjut kita ke materi keempat itu apa risiko keselamatannya. Yang pertama, tangan atau pakaian tersangkut konveyor. Namun ada pencegahannya itu yang pertama kita lakukan pelindungan mesin atau machine guard. Yang kedua ada tombol emergency stop. Ada yang ketiga SOP kerja. Yang keempat adalah larangan menggunakan pakaian longgar. Yang kelima adalah latihan operator. Yang kedua ada B, itu silinder pneumatik bergerak tiba-tiba. Silinder pneumatik dapat bergerak dengan cepat. Nah, risikonya itu terdapat beberapa risiko. Yang pertama tangan terjepit, kedua produk terlempar, ketiga operator terkena bagian yang bergerak. Namun ada pencegahan dari risikonya itu. Pertama kita bisa menggunakan sensor pengaman, safety interlock, yang ketiga ada area pelindung, keempat ada emergency stop, yang kelima ada pengaturan tekanan udara yang sesuai. Nah, contohnya itu dalam saya ambil itu kipas angin. Misalnya nih, kipas angin sedang berputar. Kalau kita masukkan tangan kita nih ke baling-baling ke apanya kipasnya, tangan kita bisa terluka kan? Karena itu kipas diberi pelindung. Sama seperti konveyor atau silinder pneumatik. Bagian yang bergerak harus diberi pelindung atau tidak terkena. Yang C itu resiko listrik. Komponennya seperti PLC, motor, sensor, panel listrik. Itu terdapat memiliki resiko seperti korsleting, sengatan listrik, kerusakan kabel. Namun, terdapat beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan dari resiko yang akan terjadi. Yang pertama ada grounding, ada MCB, fuse, ada pemeriksaan kabel. Yang keempat ada panel tertutup. Yang kelima adalah lockout atau take out saat perbaikan. Nah, contoh dari ini, pneumatik itu, yang ini, dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya pintu otomatis. Nah, pintu otomatis itu tiba-tiba menutup ketika kita sedang melewatinya kan. Kalau sensornya tidak bekerja, kita bisa terjepit. Pneumatik juga bisa bergerak cepat sehingga diperlukan sensor pengaman dan juga emergency stop. Data sudah habis. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oh. Eh, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan menutup sesi presentasi kelompok kami pada hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.